Gimana? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, alhamdulillah Iya. Ibu sudah datang ke SMK Negeri Pandeglang. Pak Effendi, mohon maaf, saya perkenalkan dulu ini kakek saya, Ibu Keciawati, selalu mendampingi saya. Saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Asep Sadikin dari CGP Angkatan 9 SMK Negeri Pandeglang. Hari ini saya akan mewawancarai, ingin berbicara pasca observasi yang lalu, Pak Effendi. Iya, iya, betul. Mohon maaf, evaluasi aja gitu, Pak Effendi ya. Saya melihat kemarin ketika melakukan observasi ya sama Pak Effendi, bagaimana kira-kira Pak Effendi ini apakah sudah sesuai ketika melakukan pembelajaran, tujuannya apakah sudah sesuai kira-kira Ya. tujuan pembelajaran? Ya, betul. Memang tujuan pembelajaran kemarin itu adalah bagaimana peserta didik mampu berkomunikasi dengan pelanggan, karena materi yang kita sampaikan kemarin itu terkait dengan kekuatan pelanggan ya. Iya. Nah, materinya tujuannya tujuan pembelajaran memang anak bisa berkomunikasi dengan calon pelanggan. Ya, tapi dengan skenario model pembelajaran yang kita gunakan, alhamdulillah setidaknya ada peningkatan dari segi komunikasi anak. Berarti apakah ada ketercapaian dalam tujuan pembelajaran itu? Memang belum semua, belum. ada beberapa peserta didik yang memang belum belum bisa mencapai tujuan pembelajaran itu, tapi ya melalui remedial nanti bisa kita kembangkan lagi. Bagaimana cara ketercapaian itu supaya tercapai yang ada beberapa ya, kan tadi belum semua ya. Iya, belum semua. Bagaimana caranya untuk Yang selanjutnya itu cara melalui mengatasinya? remedial. Cara remedial itu ya. Jadi nanti dari beberapa siswa itu kan hanya beberapa, nggak sifatnya nggak klasikal ya Pak ya. Iya, iya. Jadi hanya beberapa ya, mungkin pengembangannya secara individu. Iya. Terus bagaimana Pak untuk area pengembangan yang sudah dilakukan saat ini pembelajaran Yang kemarin? kemarin sudah dilakukan itu area pengembangannya di di komunikasinya ya. Iya, iya. Apa sudah tercapai ya? Ya, jadi melalui diskusi kelompok, Iya. kemudian dilanjutkan dengan presentasi, bukan presentasi maaf, melalui demonstrasi, skenario untuk keluhan, menangani keluhan pelanggan. Alhamdulillah anak setidaknya ada peningkatan komunikasi bagaimana cara menangani keluhan-keluhan dari pelanggan. Terus untuk ini Pak, apa saja strategi yang kemarin dilakukan oleh Bapak? Apakah sudah berhasil strateginya itu? Ya, strateginya ya melalui alur merdeka. Alur merdeka ya? Gunakan ya. Iya. Kita secara prosedur ya memang anak bisa mengikuti alur tersebut. Hanya mungkin strategi itu mungkin perlu dikembangkan lagi karena baru mulai diterapkan ya. Iya. Karena kan kelas 10 penerapannya baru kelas 10 ya untuk kurikulum merdeka. Jadi masih perlu dikembangkan lagi untuk strategi menerapkan dalam pembelajaran. Tadi saya dengar dengan alur merdeka itu ya, Iya. itu sudah seperti bergerak itu sebetulnya Bu. Oh, begitu. Alur merdeka itu ya. Oh, iya, iya. Cuma memang apa kelebihan dan kekurangan yang strategi yang tadi dilakukan oleh Bapak? Iya, kelebihannya alur itu melalui merdeka itu anak ada sedikit kebebasan untuk memberikan komunikasi dalam hal diskusi sebelum melakukan demonstrasi tadi. Jadi di skenario itu kan anak diberikan beban kerja peserta didik. Nah di RKPD itu ada skenario kira-kira penyampaian komunikasi yang akan disampaikan oleh anak ketika melakukan demonstrasi tersebut. Nah di situ anak silakan menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah itu kelebihannya dari Ya, anak kelebihannya. ada kebebasan. Ya, ada kebebasan. Tentunya setiap ada strategi itu kan ada kelebihannya. Ya. Nggak mungkin kan ada kelebihan terus ya. Ya, Pasti ada ada kekurangannya. ya, Kira-kira apa kekurangan? Tadi itu karena ini baru diterapkan, jadi anak belum terbiasa, itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau sudah terbiasa, karena memang secara diskusi, secara komunikasi anak di
diskusinya itu masih lemah, komunikasinya masih lemah. Makanya kita menggunakan strategi ini supaya untuk meningkatkan komunikasi anak-anak, keterampilan komunikasi anak. Tujuannya. Oh, jadi cara mengatasinya dia bagaimana? Mengatasinya masa dengan apa namanya kekurangan itu tadi. Ya, Yang strategi apa tadi? strategi alur mereka tadi. Nah, kekurangannya cara mengatasinya tadi. Ya perlu dibiasakan lagi. Pembiasaan. Iya, pembiasaan. Maksudnya kita gunakan lagi nanti di pembelajaran selanjutnya biar anak paham dengan hal tersebut, terbiasa dengan hal itu. Oh iya, menggunakan strategi tadi alur merdeka. Iya. Mungkin apakah ada strategi yang lain? Nggak mungkin kan Bapak menggunakan strategi Ada, itu setiap ada. setiap mengadakan apa mengajar gitu ya. Iya, betul, Ketika betul. mengajar, apakah strategi itu terus ya yang digunakan? Oh, Apakah ada enggak. cara-cara lain? Ada. Yang kemarin setelah yang demonstrasi konseptual ini, selanjutnya saya gunakan praktek duling. Gitu. Praktek duling itu praktek langsung real kontekstual menggunakan produk-produk yang ada di center. Anak duling itu jualan keliling. Oh, jualan jual keliling. Ya, Saya kira jualan itu jualan apa? Jadi Jualan itu keliling. strategi praktek anak untuk meningkatkan komunikasi juga sama di kelas yang sama, di kelas yang 10 itu langsung berhadapan langsung dengan pelanggan. Jadi anak jual keliling, menjual produk yang ada di business center secara kontekstual ya, produknya benar-benar ada di business center, dijual secara keliling untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Bagaimana cara menjual? Nah, saya melihat dari kemarin ketika mengobservasi Bapak itu ada penggunaan media ya. Iya betul. Media itu media apa aja kemarin sebetulnya? Saya pengen tahu. Ada kan ada yang menggunakan Canva, ada yang PPT, ada yang Iya, betul. Quizzes, kan kayak gitu. Saya Iya, lihat iya. kan ada Quizzesnya. Nah, sebetulnya Canva itu hanya untuk penyampaian materinya aja. Penyampaian Nah, materi. penyampaian materi, saya buat materinya melalui Canva. Kalau kuis sebetulnya lebih ke asesmennya, Oh, basis ini ya. lebih ke penilaian anak supaya lebih apa ya, lebih semangat gitu. Quizzes itu pakai handphone ya? Iya, nonton. Oh, terus nanti- tapi secara online. Secara online gitu. Iya, ya. secara online. Apa ada kelebihan dan kekurangan dalam quiz ini? Ada pasti setiap ada kelemahan. Iya, Kalau iya. kelebihan pasti ada kelemahannya. Iya. Ya kelebihannya anak apa ya, terarah gitu lah, karena ada terbimbing ya, terbimbing satu pertanyaan gitu. Jadi anak ada kompetisi di situ. Oh, lebih antusias juga. Ya lebih antusias gitu. Ya kelemahannya yaitu kalau jaringannya Nah. terkendala, itu kelemahannya. Jadi anak-anak nggak semua, ada beberapa anak yang memang nggak bisa mengikuti fisik karena terkendala jaringan, karena ya itu kuotanya kadang nggak ada Iya. gitu. Nah, ketika anak itu mengalami kendala jaringan, itu kan ada asesmen kan di dalamnya ya. Ya